Salam Pak Esra, kenapa di dalam perjanjian baru khususnya di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 1-42 yang menceritakan tentang percakapan dengan perempuan Samaria, di situ terdapat dua ayat, yaitu ayat 11 dan ayat 15. Dalam dua ayat itu perempuan Samaria mengatakan bahwa Yesus dengan sebutan Tuhan. Padahal pada saat itu perempuan Samaria itu belum mengenal Yesus. Masakah orang yang tiba-tiba datang langsung dipanggil dengan sebutan Tuhan? Itu pertanyaan yang pertama. Ya, jadi begini, kalau kita memeriksa kata Tuhan yang dipakai di dalam perjanjian baru, itu menggunakan kata Yunani kurios. Dan kurios itu memang punya dua arti. Kurios itu bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuan. Ya. Nah, karena itu kapan dipakai Tuhan, kapan dipakai Tuan, nah itu tergantung konteks. Karena itu maka yang saudara tanyakan dalam Yohanes pasal 4, memang betul Yesus baru bertemu dengan perempuan itu, bagaimana perempuan itu tahu dia Tuhan. Karena itu di sini dalam teks Yunaninya hanya dipakai kata kurios. Nah, maka bisa Tuhan, bisa Tuhan. Nah, kalau di dalam Yohanes pasal 4 ayat 11 tahu-tahu dia berkata Tuhan, dari konteksnya menurut saya tidak tepat diterjemahkan Tuhan. Jadi ini bukan masalah Yesus bukan Tuhan, ini masalah penerjemahan Alkitab. Dan kita tahu bahwa dalam masalah penerjemahan, terjemahan pun bisa salah. Kalau kita melihat misalnya di dalam Matius pasal 8 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Yohanes 8 ayat 1, 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Di situ diterjemahkan Tuan. Nah, di situ konteksnya tepat juga. Kurios. Nah, maka menurut saya dalam Yohanes pasal 4 kalau diterjemahkan Tuhan itu tidak cocok dengan konteks. Kalau kita melihat contoh yang cocok dengan konteks, misalnya dalam Filipi pasal 2, ayat yang ke-10-11, Filipi 2 ayat 10-11 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah kurios. Nah, kalau Yesus Kristus adalah kurios, diterjemahkan apa? Kalau diterjemahkan Tuhan, malah tidak tepat. Kenapa? Tuhan mana? Ini kan dikatakan bahwa semua lutut akan bertekuk. Tuhan mana yang kepada dia seluruh lutut akan berteluk? Kalau Tuhan di dunia, tidak mungkin seluruh lutut di dunia ini, semua manusia bertekuk lutut pada dia. Tidak. Maka di sini, dengan konteks semacam itu harus diartikan sebagai Tuhan dan bukan Tuan. Jadi menurut saya di sini bukan persoalan Yesus Tuhan atau Tuan, tapi ini hanya masalah penerjemahan. Dan kata kurios memang memungkinkan dua penerjemahan itu. Tinggal kita lihat konteksnya saja. Ya. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be.